Pak Gara, mau kemana? Tanya Jovan ketika melihat Nagara melenggang keluar. Nagara berhenti tepat di samping Jovan yang baru saja dari pantry, habis membuat kopi. Semalam dia begadang menemani Nadine yang tiba-tiba melakukan siaran langsung di Instagram dan selepas itu Jovan iseng bertanya. Lalu berakhir dengan mereka bertukar pesan hingga jam 2 pagi. Rada gila, padahal hari ini masuk kerja. Hanya saja Jovan merasa masih ingin berinteraksi dengan Nadine. Weirdo. Mau nganter bini gue USG ke rumah sakit. Pantesan girang banget, gumam Jovan. Sejak melihat Nagara yang keluar dari ruangannya dengan wajah super duper cerah dan berbinar seperti abis menang undian lotre, Jovan sudah curiga. Udah berapa bulan dah? Mendadak Jovan lupa jika dia menggunakan kalimat informal. Dan Nagara mengibaskan tangan ke udara. Kan udah gue bilang, kalau berdua ngomongnya santai. Kayak lo nggak pernah bangsat-bangsatin gue aja. Beda situasi. Udah mau masuk trimester kedua. Sekarang udah 12 minggu. Nagara tidak sabar melihat layar monitor lagi untuk melihat buah hatinya. Jadi sejak bulan pertama kehamilan, mereka rajin cek USG ke dokter. Sebetulnya tidak harus juga, Kanaya pun tidak memintanya. Namun Nagara yang berinisiatif, dia ingin melihat perkembangan anaknya setiap bulan. Berhubung hari ini urusan kantor tidak begitu hektik, Nagara bisa menjemput Kanaya terlebih dahulu di rumah dan mereka berangkat bersama ke rumah sakit. Tidak perlu berangkat masing-masing dan Nagara baru bisa menyusul kala jam makan siang seperti bulan kemarin. Kepergian Nagara diikuti dengan fokus mata Jovan ke pinggang bosnya itu dan sel ketika teringat dengan kejadian mengerikan tempo hari. Jovan bergidik ngeri membayangkan Nagara yang pernah cosplay jadi kucing garong. Tanpa sadar tatapannya itu meninggalkan bisik-bisik pelan dari para pegawai yang melihat. Kayaknya rumornya benar. Kalau Pak Jovan belum nikah karena diam-diam naksir Pak Bos. Kalau seumpama Jovan mendengarnya sudah pasti dia mengamuk. Kalaupun dia penyuka sesama jenis, Jovan tetap milih-milih. Yang modelannya kayak Nagara bisanya bikin darah tinggi. Apalagi kesabarannya setipis tisu. Nagara pergi membawa tas selempang kecil kepunyaan brand ternama, Celine. Sebetulnya dia bukan tipikal yang tiap kemana-mana bawaannya banyak. Tapi sejak Kanaya hamil, setiap kali pergi Nagara selalu membawa tas. Isinya tidak jauh-jauh dari minyak kayu putih, jaga-jaga kalau perutnya bergejolak dan mau muntah. Vitamin dan suplemen milik istrinya. Juga krim yang biasa Kanaya gunakan untuk mengurangi rasa gatal di perutnya. Tidak lupa tisu. Dia sudah membuat appointment pribadi dengan dokter kandungan. Jadi mereka tidak perlu mengantre untuk check up. Tentu biayanya lebih mahal, tapi lebih baik begitu. Daripada membuat Kanaya lama menunggu atau berangkat sangat pagi agar mendapat antrian awal. Nay, panggil Nagara sedikit berteriak dari ruang tengah. Mencari di mana keberadaan istrinya. Saat mengirimkan pesan jika dirinya sudah akan berangkat. Kanaya berkata dirinya pun sudah siap. Di mana? Apa? Arah suara Kanaya dari dalam kamar. Namun saat Nagara memutar knob, pintu tidak terbuka. Kanaya menguncinya. Lagi apa? Pakai celana. Tadi katanya udah siap. Tadi iya. Sekarang aku lagi ganti celana. Emang yang tadi celananya kenapa? Kancingnya copot. Masih lama. Sejak tadi mereka bercakap dengan pintu sebagai penghalang. Dan sepertinya istrinya juga tidak ada keinginan untuk membuka. Udah. Ayo, jawab Kanaya sambil menampakkan diri dari pintu yang perlahan dibuka. Kirain butuh bantuan buat pakein celananya. Enggak iya. Seperti umumnya, ruang sakit selalu dipenuhi orang-orang dengan berbagai ekspresi yang kontras. Ada yang murung, ada yang bersuka cita, juga ada yang tersenyum bahagia. Yang terakhir salah satunya karena ada bayi yang baru saja lahir ke dunia dan senyum itu merekah dari pasangan yang kini berjalan keluar. Tangan mungil Kanaya segera diraih oleh Nagara.
Jaga-jaga perempuan itu hilang terseret gerombolan orang yang kini berdesakan masuk dengan wajah panik. Mas Gara. Dalam sayang. Kanaya yang tadinya ingin bertanya perihal biaya yang Nagara gelontorkan untuk setiap jadwal check-up yang ia jalani pun urung, tatkala mendengar jawaban Nagara. Ia buru-buru menoleh dan sedikit mendonggak. DIH. Harus dalam banget. Nggak sengaja dengar ada istri yang manggil suaminya. Terus dijawab gitu hehe. Kamu nggak suka? Geli. Tapi senyum terus. Kanaya mencubit pinggang Nagara. Diem ah. Dari lubuk hati yang terdalam alasannya bukan karena geli. Melainkan malu. Kalau Nagara berubah jadi kalem begitu malah dia makin salah tingkah. Mereka masuk ke dalam ruangan dengan Bu Indah yang sudah duduk di balik kursi kerjanya. Wanita berusia 40 tahunan itu tersenyum lembut. Setelah berbasa-basi sebentar, beliau lalu menyuruh Kanaya berbaring dan menyingkap baju yang dikenakan. Lalu beliau mulai mengoleskan gel untuk tes USG. Ini dia penyebab Nagara lebih suka dokter kandungannya wanita ketimbang pria. Sedekah mata yang ada ke dokternya. Dia tidak secara belak-belakan mengatakan pada Kanaya yang ada dicibir dan dikira over. Tapi jujur Nagara memang tidak rela bagi-bagi yang begini. Padahal kalaupun dokternya pria, Kanaya juga akan protes dan meminta ganti. Sebab dia juga malu. Cerita menarik, Nagara pernah tidak sengaja melihat tubuh polos Kanaya. Saat itu si perempuan tengah dalam masa mengerjakan skripsi. Otaknya sedang buyar, banyak pikiran. Diam sedikit, bengong mikir jalan hidup. Sampai berat badannya turun dan Nagara ikutan prihatin. Nah suatu sore, Nagara yang baru saja pulang kerja berniat mandi. Satu hal yang ia herankan, dirinya tidak menemukan keberadaan Kanaya dimanapun. Akhirnya Nagara memilih tandang mengambil handuk dan berniat ke kamar mandi. Baru saja ia membuka pintu dan akan melangkah masuk, napasnya tercekat kala melihat Kanaya yang ada di dalam room shower yang hanya dilapisi kaca. Berdiri memunggunginya. Mana istrinya tidak sadar jika pintunya dibuka saking asik dengan pikirannya sendiri. Anjir, gue pikir kemana? Taunya semedi di sini. Mana nggak dikunci, batu Nagara. Sekalipun pintunya lupa Kanaya kunci. Nagara bisa saja tidak asal nyelonong masuk jika Kanaya menyalakan air dari kran shower. Ini hening, seperti tidak ada orang di dalamnya. Makanya Nagara pede saja masuk. Tadinya ia berniat masuk dan mengagetkan Kanaya. Namun dirinya juga keburu shock sampai telinganya memerah. Tidak malu dengan pemandangan yang dilihatnya, hanya saja wow. Jadilah Nagara pelan-pelan mundur dan menutup pintu. Pemandangan itu tidak bisa hilang dari ingatan Nagara setidaknya selama seminggu. Dan sampai sekarang, Kanaya tidak tahu karena suaminya tidak pernah membeberkannya. Kalau seumpama diberitahu sekarang, mungkin responnya akan menggebuk punggung Nagara keras-keras. Untung saja laki-laki itu tidak keceplosan berbicara dan membahas sebelum Kanaya lulus. Kalau sampai itu terjadi, sepertinya Kanaya akan kembali minggat saking malunya. Janin di dalam perut Kanaya terlihat aktif bergerak. Ujung mata Nagara sedikit berair melihatnya. Entah mengapa momen kecil seperti ini selalu mengandung bawang baginya. Matanya terasa perih. Dia menatap layar monitor lekat. Ibu jarinya mengusap punggung tangan Kanaya dalam genggamannya. Mas, jadi beli es krim kan? Tanya Kanaya saat mereka dalam perjalanan pulang. Abis keluar dari ruangan, Nagara ketar-ketir dan merasa bersalah karena kata dokter berat badan janin dalam kandungan Kanaya masih kurang untuk usia kehamilan 12 minggu. Meski kurangnya hanya 1 ons. Tetap saja membuat Nagara kepikiran. Iya, jadi. Kamu katanya mau beli steak yang lagi viral itu kan? Bakso Malang juga. Mau makan apa lagi, Nay? Tahu nih, reaksi Nagara yang seperti ini jauh ke sistem, ini karena mendengar kalimat sang dokter. Padahal Kanaya sendiri tidak begitu pusing.
Diambil hikmahnya saja, berarti abis ini dia bisa makan banyak. Es krim. Kan udah dibilang. Siap, makan yang banyak, Nainui. Biar si jeruk juga sehat. Kanaya mendelik mendengarnya. Tadi di dalam saat dokter berkata berat badan janin Kanaya seukuran jeruk, Nagara jadi banting setir memanggil bayi dalam kandungan istrinya seperti itu. Tapi ya sudahlah, terserah Nagara. Yang penting Kanaya makan banyak. Baru saja dia mau happy, si laki-laki yang baru saja mengangkat telepon pun menoleh dengan hati-hati ke arahnya. Nay, kalau makanannya pesen GoFood gimana? Aku harus cepat balik ke kantor. Iya. Mendengar jawaban Kanaya yang terkesan tidak ikhlas membuat Nagara merasa bersalah. Padahal Kanaya sendiri juga biasa saja. Karena urusan pekerjaan, masa dia mau protes? Beneran? Ho, nanti pulang kerja, mau dibawain apa? Nggak ada, aku kan bisa pesan sendiri. Dah sana, Titi Dech. Kanaya mengecup dahi Nagara sekilas begitu mobil yang mereka kendarai berhenti di depan gerbang rumah. Hah? Aku suami kamu bukan penyanyi. Cek, hati-hati di jalan. Tetap saja Nagara merasa bersalah. Sebelum Kanaya membuka pintu mobil, Nagara lebih dulu menarik tangannya dan memonyongkan bibirnya, seakan belum rela untuk berpisah. Padahal beberapa jam lagi juga akan bertemu. Nanti malam janji pulangnya nggak telat. Nggak ngantar selingkuhanmu dulu. Kemarin, Nagara sampai rumah 1 jam lebih lama dari biasanya. Sebab menjemput Haidan dan mengantarnya pulang. Karena mobil laki-laki itu sedang di bengkel. Saking lengketnya dua laki-laki itu, tidak heran jika mereka dulu disangka saling suka. Amit-amit, Nay. Yang kemarin kamu juga janji gitu soalnya. Nagara meringis. Dia lupa mengabari Kanaya jika mengantar Haidan pulang dan membuat istrinya menunggu di meja dapur dengan hidangan yang sudah dingin begitu Nagara pulang. Alhasil sambutan dari Kanaya hanya berdiri dan mengusap perutnya lalu mengaduh. Membuat Nagara ketakutan dan panik. Kenapa? Sakit. Bentar aku ngeluarin mobil lagi. Kita ke ruang sakit, sekarang. Kuat jalan apa mesti aku gendong, Nay? Gendong ya, ayo. Yang dijawab Kanaya dengan, enggak, aku enggak apa-apa. Cuman. Tanya Nagara menunggu kelanjutan kalimat Kanaya dengan harap-harap cemas. Cuman sakit perut. Menelan janji busuk kamu, Mas. Nagara, mabar. Jovan, ndaduyu. Nagara, najis, biasa lo yang ngajakin. Jovan, lagi telponan, nggak usah ganggu. Jovan, entar kalau udah selesai, gue kabarin. Nagara, lama, keburu gue kelon sama Nay. Nagara, BTW siap sih namanya. Jovan, berisik, nanya-nanya bisa entaran lagi nggak sih? Gue jadi nggak konsen ngobrol. HP gue bunyi tangtung-tangtung mulu. Nagara, buset iya anjir iya. Baru saja Jovan ingin menghela napas lega karena syukur Nagara tidak sedang dalam mode ngeselin. Dan dia bisa kembali mencari topik berbicara dengan Nadine. Bosnya itu tiba-tiba chat lagi. Anjing, umpat Jovan lirih namun masih bisa Nadine dengar. Lo ngomong ke gue, Jo. Sorry deh. Gue ganggu ya. Bukan, Din. Ini tadi ada lalat lewat depan mata. Terdengar suara tawa dari seberang. Lalat juga mesti banget lo misuhin. Nagara, namanya. Jovan, Nadine. Nadine Cantika bukan Nadine Amizah. Nagara, kirain, gue baru aja mau nyanyi. Bun hidup berjalan seperti bajingan. Jovan, lu BADJINGANNN. Karena terlalu sibuk emosi dan membalas pesan dari Nagara, membuat Jovan diam dan berkonsentrasi penuh. Padahal Nadine baru saja bertanya, besok malam dia free atau tidak. Hingga akhirnya si perempuan memilih mengakhiri panggilan. Nay, panggil Nagara pada istrinya yang tengah duduk di depan meja rias dengan mengenakan sheet mask. Lalu membukakan satu bungkus lagi untuk dipakaikan ke wajah Nagara. Apa?
Kanaya mendekat dan duduk di sebelah Nagara. Rambut poninya disibak dulu, Mas. Nagara menurut. Sesaat sensasi dingin hinggap di kulit wajahnya abis dipakaikan sheet mask oleh Kanaya. Belum sempat tubuh istrinya menjauh, Nagara lebih dulu menarik pinggul Kanaya. Menyuruhnya duduk di pangkuan. Nggak mau ah, udah berat. Lah baru nyadar. Kanaya menatap Nagara garang. Oh jadi aku berat. Berat yang masih bisa aku handle, Nay. Di sini. Kangen tahu mangku kamu. Tanpa banyak penolakan Kanaya menurut. Dan kini mereka saling berhadapan. Kaki Kanaya memanjang di kedua sisi pinggang Nagara. Tadi kenapa? Teman kamu yang suka gosip itu siapa namanya? Suka gosip semua, Mas, jawab Kanaya santai. Meski terkadang JH hanya bagian mendengarkan, tetap saja perempuan itu masuk dalam hitungan sebab dia menikmati cerita-cerita dari kawan-kawan. Yang jadi admin akun gosip kampus dulu itu. Oh Nadine. Nama lengkapnya. Mau ngapain emang? Nanya aja. Nadine Cantika. Oh. Oke. Ada pacar. Kamu kalau niat cari SIMPENAN jangan terang-terangan gini dong. Hampir saja masker Kanaya copot. Untung sekali dia tidak jadi menggunakan masker wajah yang cair. Bisa-bisanya sebelum kering, maskernya keburu retak. Lagian kalau memilih masker seperti itu, namanya cari masalah. Orang baru saja selesai mengoleskan ke wajah, ada saja tingkah Nagara yang membuat Kanaya ingin tertawa. Jadi kalau ingin aman, maskeran tipe tersebut siang hari saja, saat suaminya sedang bekerja. Mana temenku sendiri? Sudah Nagara duga respon Kanaya akan seperti itu. Nggak ada yang mau selingkuh, Naya. Kamu aja udah cukup. Cukup ngerepotin, lanjut Nagara jahil. Fine. Kanaya beringsut mundur ke paha bawah Nagara. Lalu kembali maju ke depan. Napas Nagara sempat tercekat. Hingga dengan sigap ia mencengkram pinggang Kanaya untuk berhenti. Bercanda. Aku ceritain tapi kamu jangan ember ke teman-teman kamu. Iya. Yang ini nggak boleh lata atau keceplosan pokoknya. Iya, Mas. Iya. Apa? Jovan. Asisten Mas Gara yang ganteng pol kayak atlet basket itu. Yang hidungnya mancung banget. Iya. Dia lagi deket sama perempuan. Terus. Beauty influencer. Kenalan lewat dating apps. Namanya Nadine Cantika. Itu teman kamu bukan? Terakhir kamu cerita dia katanya ada cowok. Emang ada. Tapi hubungannya lagi renggang. Kedua alis Nagara saling bertaut. Entah kebetulan macam apa ini. Kalau dia mesti ikut diributkan dalam masalah percintaan Jovan nantinya, Nagara angkat tangan. Tapi belum putus. Ya, gitu. Sejujurnya Kanaya harap bukan sih. Tapi Nadine Cantika mana lagi yang seorang beauty influencer. Iya, nama kayak gitu banyak dan dunia ini luas. Tapi setahunya yang menjalani profesi sebagai konten kreator dengan nama Nadine Cantik hanya temannya saja. Kalau sampai iya Nadine dan Jovan tengah dekat, di saat hubungan perempuan itu dengan Alan masih dipertanyakan, Kanaya pasti juga akan terkena dampaknya. Jadi agen curcol dadakan kalau ada bom atom. Tapi ngapain juga Nadine main aplikasi cari jodoh gitu? Iseng kali. Nyari temen ngobrol. Tapi Jovan juga belum ada hilal mau serius. Dia ditanyain juga masih lihat nanti jawabannya. Dekat dari kapan? Hampir 2 bulan. Nagara juga tidak begitu ingat. Dia tidak tertarik dengan hubungan percintaan asistennya itu sebetulnya. Lah, kamu kok baru aja ngomong? Aku baru nanya namanya tadi ke Jovan. Kedua pasang suami istri itu saling bertatapan. Hingga tangan Nagara mengambil masker yang sudah terpasang di wajah Kanaya selama 10 menit, menemani sesi gibah mereka malam ini. Pun mencopot miliknya. Kita pura-pura nggak tahu aja, Nay. Demi ketentraman bersama. Sambil menunggu sisa esens dari maskernya meresap sempurna. Nagara kembali membuka ponsel. Jovan, ayok mabar.
Jovan, lo kemana nyet? Tadi ngajakin mabar. Jovan, tanggung jawab gara-gara lo, gue jadi putus teleponan sama Nadine. Jovan, mana nggak jadi jalan besok malam. Jovan, pokoknya semua gara-gara lo 000. Abis selesai menelpon, Jovan segera bertanya dengan Nadine lewat chat, soal ajakan perempuan itu untuk menemaninya hunting foto besok malam. Kesempatannya untuk kembali bertemu Nadine dan meyakinkan dirinya mengenai perasaan nyaman apa yang tengah ia miliki pada perempuan itu. Namun si perempuan menjawab jika akan pergi bersama temannya. Dia pikir Jovan sedang sibuk karena di telepon saja susah connect saat diajak bicara. Padahal itu gara-gara balas pesan Nagara. Jadi Jovan terus-menerus mengatakan pada dirinya sendiri, let's blame Nagara untuk malam ngedate yang gatot. Gagal total. Di sisi lain, alasan Nadine sebenarnya karena Alan yang mengabarinya agar mereka bertemu dan membicarakan soal hubungan yang sudah antah berantah antara keduanya. Besok malam, suasana kantor siang itu tadinya adem ayem. Bahkan ada beberapa karyawan yang sempat tidur siang di jam makan siang, karena hawanya benar-benar cocok untuk tidur. Hingga dengan langkah cepat dan gerasa-gerusu, Nagara keluar dari ruang kerjanya. Meninggalkan jasnya begitu saja. Pergi hanya membawa kunci mobil dan ponsel. Dia sempat melongok ke dalam ruangan Jovan yang letaknya persis di depan ruangannya. Kalau ada apa-apa handle dulu. Semua meeting abis jam makan siang diundirin. Gue mau balik. Padahal 5 menit yang lalu, Nagara masih dengan hikmat memakan bekal dari Kanaya sembari menonton video Mumin di YouTube. Dan tiba-tiba Kanaya mengirimkan pesan yang membuat Nagara batuk-batuk hingga wajahnya memerah saking kagetnya. Kanaya, pulang. Ada perempuan yang ngaku hamil anak kamu. Kanaya, dia mau datang ke rumah, jam 2. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.